Halo, Bu. Kak Bu. Ini masih 105, jadi masih 40-an yang belum hadir ya. Ada kendala kah bagi yang belum join? Apakah ada kendala? Sudah disampaikan ya untuk jadwal hari ini. Sudah Ibu. Ya, baik. Menghargai yang sudah hadir tepat waktu, kita mulai saja ya. Nanti yang lain menyusul. Karena eh, untuk mata kuliah MPLM kan minggu ini minggu terakhir ya. Kita akan masuk minggu depan itu untuk pembelajaran termin kedua. Sehingga untuk termin satu minggu ini sudah harus selesai seperti itu. Nah, untuk mata kuliah MPLM, kemarin sudah dapat informasi dari tim MSK dan Pak Anang bahwa mereka sudah selesai melakukan kegiatan praktikum yang selama ini mungkin tidak semuanya bisa ikut secara luring di kampus ya. Memang beberapa hal yang berkaitan dengan barangkali jadwal dan mungkin jarak juga yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir di sini. Hanya saja saya harapkan nanti untuk bukti kegiatan pelaksanaan praktikum itu tidak hanya dibuktikan dengan daftar presensi, tetapi juga dibuktikan dengan bukti laporan penugasan praktikum. Seperti di awal kontrak program kita terkait dengan eh, pembelajaran MPLM seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena minggu ini adalah minggu di akhir pertemuan, eh, di mana hari Jumat juga akan ada ujian ya, karena itu ada pertemuan terakhirnya ujian. Kalau dari Pak Anang sendiri, beliau kontak ke saya bahwa beliau akan melakukan ujian langsung oleh beliau sendiri dengan beliau sendiri. Kemudian untuk MRK itu ada ada 25 soal yang dititipkan ke saya untuk diujikan sebagai ujian akhir semester. Nggak usah khawatir, soal-soal yang disampaikan oleh tim itu adalah yang semuanya terkait dengan proses pembelajaran praktikum yang kemarin, ya, terkait dengan peralatan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari RPS, itu kan ada materi teori ya sebenarnya ya, teori terkait dengan GLP dan peralatan lab medik, aturan terkait dengan peralatan lab medik yang Permenkes 43 ya seperti itu ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan berdiskusi barangkali terkait dengan teori tersebut. Mungkin untuk teori ini beberapa di antara rekan-rekan di sini sudah mengimplementasikannya ya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Eh, dan mungkin bisa sifatnya refreshing nanti ya. Dan bagi yang lain yang mungkin sebagian sudah menerapkan, mungkin sebagian juga sedang mulai berusaha menerapkan sesuai standar. Nah, itu mari kita nanti akan berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Baik, itu pendahuluan dari saya. Untuk materinya ini saya ngambil dari Permenkes tersebut ya, dan PPT-nya kemarin saya sudah kirim via PJ mata kuliah ya. Mudah-mudahan sudah sampai ke teman-teman di sini untuk bisa dibaca-baca dulu sebelum kita masuk ke diskusi. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain-lain mungkin di luar materi ini tidak ada. Kalau tidak ada, kita kita mulai saja ya untuk membahas terkait dengan materinya. eh untuk PJ masing oh ya, eh nanti karena ini kan minggu terakhir, setiap PJ mohon nanti untuk mengirimkan eh, kalau bisa data ke kampus ya, untuk mengirimkan terkait dengan bukti kegiatan perkuliahan yang sudah yang dalam bentuk agenda ya, agenda untuk dapat direkap nanti sebagai laporan
proses perkuliahan. Ya, jadi eh, mungkin PJ untuk dosen yang tim MRK dan Pak Anang itu apakah sudah ditandatangan langsung oleh beliau-beliau atau belum? Nah, mohon diselesaikan juga karena nanti berkaitan dengan proses penyelesaian kontrak program pembelajaran dengan dosen DTT tersebut. Mungkin yang sering kontak dengan saya PJ-nya itu Megi ya. Nah, nanti mungkin yang kelas lainnya bisa eh, apa kalau nggak bisa datang ke sini, kontak dengan Megi biar dititip atau seperti apa atau datang secara langsung juga itu akan lebih baik. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Udah, Udah, Bu. Bu. Ya, sudah, Bu. Bu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya terkait dengan GLP, dan, bagaimana sebenarnya eh, panduan dan implementasi yang bisa kita laksanakan di laboratorium. Nah, untuk GLP ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya dalam kita bekerja di dalam laboratorium eh, klinis ya. Eh, di mana standar yang namanya standar terkait dengan apakah itu peralatan, apakah itu sarpras yang lain, SDM dan lain sebagainya itu menjadi penting dan itu sebenarnya pemerintah sendiri sudah membuat standar yang baku ya. Standar ini artinya itu yang minimal yang harus bisa kita terapkan di lab kita masing-masing. Saya akan perbesar dulu. Nah, merefresh kembali ya terkait dengan JLP itu sendiri. Jadi JLP itu sebenarnya sistem berkaitan dengan sistem penjaminan mutu untuk memastikan studi non klinis maupun klinis dilakukan dan didokumentasikan. Jadi baik bukan hanya pelaksanaan tetapi dokumentasinya juga harus secara konsisten dan dapat diaudit. Nah, ini kata kuncinya harus secara konsisten, bukan hanya pada saat menjelang kita mau melakukan audit mutu ataupun pada saat tertentu saja, tetapi ini diharapkan harus dilakukan secara konsisten, artinya terus-menerus dan dokumen tersebut dapat diaudit atau dapat dinilai. Nah, secara singkat memang sejarah GLP ini sudah cukup lama ya, di mana sebelum adanya GLP, sebelum diterapkannya GLP ini, studi yang dilakukan itu tidak melalui adanya peraturan yang dipublikasi. Jadi tidak ada peraturan yang dipublikasi yang mengharuskan laboratorium untuk mengikuti pedoman-pedoman atau standar-standar tertentu. Nah, inspeksi terbatas pada permintaan divisi peninjauan untuk menyelidiki pertanyaan tentang studi atau data yang diserahkan. Jadi hanya sistemnya itu hanya satu arah seperti itu. Kemudian tidak ada evaluasi sistematis terhadap laboratorium yang melakukan studi laboratorium non-klinis. Nah, pembentukan GLP sendiri itu berawal dari pengenalan sebenarnya sudah lama ya tahun 72. Nah, ini di mana GLP ini dikenalkan dengan dilakukannya penerapan sebagai standar kualitas. Ya, standar kualitas untuk reagen dan bahan laboratorium. Justru di sini awalnya adalah terkait dengan penetapan kualitas reagen dan bahan laboratorium. Eh, Terkait dengan yang lain-lain itu belum belum distandarkan ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan data laboratorium itu yang andal atau valid seperti itu. Nah, perkembangan GLP di Amerika pertama sekali itu ini dimulai dari adanya eh, bukti di mana suatu laboratorium industri biotes ya itu melakukan manipulasi dan pelanggaran serius terhadap laporan hasil penelitian. Nah, disinilah timbul adanya suatu usulan terkait dengan bagaimana untuk mengatasi hal-hal ini
tidak terulang kembali. Nah, ini mengusulkan regulasi atau aturan terkait dengan GLP yang kemudian menjadi peraturan final pada tahun 79. Jadi cukup lama ya prosesnya itu. Dari kejadian dari tahun 76 sampai 79 baru bisa diresmikan dan pelaksananya efektif itu di tahun tersebut juga. Nah, kemudian organisasi juga ikut mengambil peranan penting dalam GLP ini. Jadi, mereka disupport oleh organisasi ya terkait dengan penerapan laboratorium yang terjamin mutunya ya, mutunya pada tahun 81. Nah, kemudian barulah pada selanjutnya eh, ini diakui secara internasional. Itu sejarah awal penerapan GLP. Jadi rangkumannya seperti ini. Dan untuk di Eropa sendiri itu mulai berkembangnya itu lebih belakangan lagi ya dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika terkait dengan GLP. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga sudah mulai menerapkan terkait dengan GLP ini, tetapi itu juga eh, tidak dalam jangka waktu yang lama ya, tetapi baru beberapa tahun gitu ya eh, untuk penerapannya. Nah, ruang lingkup GLP sendiri ini terkait dengan eh, ruang lingkupnya, kemudian jenis studinya, bahan ujinya, sistem dan prosedur, dan tujuan inti. Jadi ini ruang lingkup yang harus dijamin terkait dengan mutunya tadi. Nah, jadi ini sebenarnya awal dari penetapan standar tersebut. Nah, aspeknya sendiri itu ada meliputi aspek organisasi, kemudian jadi di organisasi ini strukturnya harus jelas, ya. Kalau tadi terkait dengan penelitian itu struktur penanggung jawab, pelaksana dan lain sebagainya itu harus jelas. Kemudian organisasinya, jadi struktur organisasinya tadi, kemudian perannya masing-masing juga harus terdefinisi dengan jelas, ya. Ini berkaitan dengan nanti tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan fasilitas. Nah, fasilitas yang memadai dan sesuai dengan jenis studi yang dilakukan. Kemudian ada sumber daya staf yang kompeten yang terlatih dalam menjalankan prosedur yang relevan tadi. Berikutnya adalah aspek JLB yang lain terkait dengan metode analisis ya. Nah, kalau dilihat dari sini ini sudah cukup eh, kompleks ya yang terkait dengan aspek yang harus dijamin mutunya terkait dengan proses pelaksanaan laboratorium tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan studinya di sini terkait dengan yang dilakukan apakah sesuai dengan protokol yang telah disetujui dan didokumentasikan dengan baik. Jadi, apakah proses pelaksanaannya itu sesuai dengan eh, protokol ya. Protokol ini adalah berasal dari proposal ya. Proposal yang sudah final yang memang berisi lebih detail terkait dengan proses pelaksanaan yang akan dikerjakan. Kemudian pemantauan. Nah, proses pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan ini juga untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan GLP. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan, di sini dokumentasi harus lengkap dan akurat dari semua tahapan studi, termasuk data mentah, laporan akhir, dan arsip. Nah, tentunya penerapan GLP ini eh, manfaatnya itu besar ya terkait dengan kepercayaan sebenarnya kalau intinya sih kepercayaan terhadap hasil dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu tentu harus didukung dengan data yang andal. Kita harus bisa memastikan data yang dihasilkan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya pengakuan, ya pengakuan secara internasional. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan tadi terhadap studi di berbagai negara. Kemudian efisiensi ini untuk membantu mengoptimalkan proses penelitian dan menghindari kesalahan dan kepatuhan regulasi memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku untuk uji non klinis.
Nah, ini tadi berkaitan dengan yang slide sebelumnya. Nah, prinsip dokumentasinya di sini dokumentasinya itu harus lengkap, komplit ya. Semua termasuk informasi atau mungkin kejadian-kejadian tidak terduga yang terjadi pada saat pelaksanaan. Kemudian ada ketepatan waktu yang dicatat, datanya dicatat segera setelah aktivitas terjadi. Kemudian diarsipkan dengan di sini pengarsipan yang harus tersimpan dengan aman, mudah diakses dan awet untuk jangka panjang. Kemudian ada keterbacaan, kemudian ada ketelusuran, jadi mudah ditelusuri kembali. Kemudian akurat tentu saja. Nah, ini adalah prinsip dokumen eh, praktisnya untuk GLP dalam GLP. Nah, kenapa dokumentasi dan data integrity ini penting? Ini termasuk tadi dengan ketersediaan dan apa namanya, kepastian bahwa data itu memang benar-benar bisa dibaca dengan jelas, ada datanya mudah diakses, timeline-nya jelas, kemudian harus dapat ditelusuri ya terkait dengan fase studi dan lain sebagainya, dan datanya tersebut adalah akurat. Nah, seperti itu untuk GLP. Ini GLP yang Ibu contohkan adalah terkait dengan GLP pada kasus penelitian ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa diterapkan tadi terkait dengan proses pelaksanaan di laboratorium. Nah, di Indonesia sendiri terkait dengan bagaimana penerapan GLP ini sebenarnya kita sudah memiliki PMK ya. PMK, saya yakin teman-teman di sini juga sudah pernah punya terkait dengan PMK ini, dan mudah-mudahan di antara kita itu sudah semua membaca apa sih isinya PMK eh, 43 tahun 2003 terkait dengan penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Nah, yang untuk kita mata kuliah MTLM itu berkait sangat, kita bisa em, cek dengan teliti terkait dengan bab 3, yaitu bagaimana terkait dengan peralatan laboratorium. Ya, kalau secara teknis kemarin kita bagaimana melakukan manajemen peralatan laboratorium mulai dari maintenance, mungkin uji fungsi, troubleshooting dan lain sebagainya itu diberikan pada waktu praktikum. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sebenarnya peralatan laboratorium berdasarkan PMK 43 tahun 2003. Iya, jadi peralatan laboratorium ini kita dimulai dari bagaimana kita melakukan pemilihan peralatan. Nah, di PMK ini dijelaskan bagaimana apa yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan pemilihan peralatan laboratorium. Nah, pertimbangannya itu pertama adalah tentu kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, kita bisa buat datanya, kemudian terkait dengan fasilitas. Jangan sampai misalnya kita butuh peralatan A, tetapi ternyata ruangan kita tidak memungkinkan untuk penempatan alat tersebut karena ruangan yang disetting awal mungkin terlalu kecil, labnya, sementara alatnya besar bisa masuk, tetapi orangnya juga kalau lebih dari 3 orang bisa senggol-senggolan di situ gitu ya. Jadi tidak efektif. Nah, ini juga menjadi pertimbangan untuk pemilihan peralatan. Kemudian tenaga, ini yang penting nih, tenaga yang akan mengoperasikan alat tersebut. Ya, tenaganya itu harus tersedia. Kalau tidak tersedia tetapi alat tersebut memang menjadi hal yang sangat urgent di lab kita, maka tentu kita harus mempertimbangkan pengembangan SDM-nya, melatih tenaganya dulu ya untuk bisa mengoperasikan alat tersebut. Nah, apakah ini ekonomis atau tidak? Nah, itu perlu pertimbangan. Kemudian reagennya, apakah reagennya itu bisa berkelanjutan atau tidak? Jangan sampai alat yang kita beli itu reagennya hanya
5 tahun atau 10 tahun ternyata selanjutnya kita tidak bisa mengadakan atau vendornya sendiri atau penyedia alatnya sendiri tidak bisa memberikan atau memproduksi reagen yang dibutuhkan oleh alat tersebut. Kemudian sistem alat, nah ini sistem alat ini berkaitan apakah misalnya kita perlu lihat eh, karena sekarang kan alat-alat kita itu eh, banyak kan apa elektrik ya yang membutuhkan tentu listrik ya sama listrik. Nah, di sini apakah memungkinkan kita membeli alat tersebut dengan eh, kekuatan atau mungkin fasilitas listrik yang tersedia di lab kita. Nah, kemudian pertimbangan pemilihan vendor atau penyedia tadi. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya di dalam kita membuat keputusan untuk memilih dasar pemilihan peralatan lab tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan nilai ekonomis ya. Nilai ekonomisnya terkait dengan alat yang ingin kita beli ini, apakah ini ekonomis dari segi cost benefitnya atau tidak? Mungkin kita apa namanya ada permintaan, misalnya pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, tetapi alatnya kita tidak punya, kita akan memutuskan untuk membeli. Nah, itu juga tidak otomatis seperti itu karena harus dipertimbangkan apakah jumlah pemakaian itu sebanding nanti dengan nilai ekonomis dari barang yang atau peralatan yang akan kita beli. Kemudian peralatan ini yang penting ya harus terdaftar dan memiliki izin edar Kemenkes. Nah, ini untuk membantu kita menelusur tadi terkait dengan eh, kualitas atau terkait dengan apa namanya regulasi apakah alat tersebut memang memiliki izin edar atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya tadi terkait dengan pemilihan. Nah, pemilihan sudah kita putuskan, misalnya membeli alat A, B, C, dan lain sebagainya, maka alat yang kita beli itu harus kita pastikan kita membeli peralatan tersebut bukan menerimanya dalam bentuk atau dalam kemasan kardus yang masih rapi ya tidak seperti itu konsepnya kalau kita mau eh, berkaitan dengan pembelian peralatan apapun itu ya peralatan apalagi peralatan laboratorium yang memang ini harganya tidak murah ya. Nah, peralatan yang kita beli, nah ini nanti pada saat kita MOU atau berperjanjian dengan vendor tadi, kita harus bisa membuat perjanjian bahwa penerimaan alat itu bukan dalam bentuk kemasan, tetapi alat yang ready for use, ready to use, jadi ready untuk digunakan. Misalnya, contoh kecilnya misalnya kita beli AC misalnya ya. Nah, AC ini bukan AC di dalam dus yang masih rapi tersimpan, tetapi AC yang memang sudah terpasang dan tinggal kita setel dengan menggunakan remote. Nah, itu ya. Ya, alat lab juga seperti itu. Makanya di dalam peralatan lab itu ada yang namanya uji fungsi ya. Uji fungsi ini kan dilakukan sebelum atau sesudah pembelian. Ini tergantung kita dengan perjanjian tadi. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya ada trouble atau ada hal-hal yang alat tersebut tidak bisa eh, berjalan sesuai dengan semestinya, meskipun tadi dusnya masih bagus, eh, semua peralatannya lengkap dan lain sebagainya, tapi pada saat kita pasang ternyata tidak berjalan atau tidak berfungsi, maka ini eh, artinya kita berhak untuk eh, tidak menandatangani bukti penerimaan barang. Jadi yang kita terima adalah pada saat alat tersebut sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan standar seperti itu.
Nah, kemudian memastikan kesesuaian spesifikasi dan kondisi alat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, terutama alat-alat kecil ya. Eh, Mungkin mereknya berbeda, eh, memang memiliki fungsi yang sama ya, kondisi yang sama, bagus, baru gitu ya. Tetapi tentu ini kalau kita menerima dengan merek yang berbeda itu menjadi suatu kesalahan ya, karena masing-masing alat itu memiliki spesifikasi dan kondisi ya, masing-masing merek seperti itu. Nah, kemudian di dalam pengujian peralatan baru ini tujuannya sebenarnya untuk mengetahui kelemahan ya, kelemahan reproduksi dan biaya per tesnya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian di dalam pengujian peralatan baru. Seperti itu. Nah, lanjut kemudian kalau sudah oke tadi uji fungsi, ready dan segala macam, kita bagaimana penggunaan dan pemeliharaan. Nah, di dalam penggunaan dan pemeliharaan, di sini yang pertama sekali adalah setiap alat itu wajib ada instruksi kerja atau SOP atau manual. Manual booknya itu harus ada. Dan manual booknya ini tidak boleh hilang. Ya, ini seringkali manual booknya ini kita rasa sudah mahir, kita masukkan aja ke dusnya, dan dusnya kadang orang yang tidak paham atau tidak bertanggung jawab, dusnya kadang karena menghalangi tempat, misalnya tidak penyimpanannya tidak semestinya kena air atau rayap sehingga manual booknya juga bisa hilang. Nah, ini menjadi suatu kesalahan ya. Oleh karena itu, manual booknya ini harus benar-benar disimpan ya, bila perlu digandakan untuk tadi kalau misalnya satu hilang kita masih memiliki yang lainnya. Nah, kemudian instruksi kerja berupa SOP juga ini harus ada. Nah, kalau ada ini, maka kita bisa tadi menghadapi hal-hal yang mungkin timbul pada penggunaan alat tersebut. Berikutnya adalah bagaimana pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi tetap optimal. Jadi, eh, ten- tentu kita kalau di lab ya, kita paham bahwa masing-masing alat itu memerlukan tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sensitif terhadap suhu, ada yang sensitif terhadap cahaya, debu, dan hal lainnya lagi. Maka itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan di dalam pemeliharaan ini. Kemudian harus ada kartu pemeliharaan yang berisi catatan perawatan. Ini pentingnya. Jadi agar kita tahu nanti rekam medisnya, bukan hanya rekam medis kita sebagai manusia ya. Catatan perawatan ini kita juga perlu ya. Oh, tahu dulu, 3 bulan yang lalu kita melakukan perawatan yang tidak sesuai adalah ini yang harus ini. Seperti itu. Nah, alat juga seperti itu. Ini untuk memudahkan kita nanti di dalam hal kalau misalnya terjadi hal-hal yang mungkin akan timbul karena pemakaian atau mungkin kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Nah, berikutnya persyaratan penggunaan alat. Nah, persyaratan penggunaan alat ini harus disesuaikan dengan kecukupan alat, ini sesuai dengan jenis layanan. Kemudian kemampuan untuk memenuhi kinerja sesuai dengan spesifikasi alat yang alat itu harus diberi label dan identifikasi dan log penggunaan. Nah, ini yang penting nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini bekerja di laboratorium pemerintah ya. Karena ini ada pertanggungjawabannya, ada pemeriksa yang datang secara eh, rutin ya untuk melakukan pengecekan. Hanya petugas berwenang yang boleh mengoperasikan alat-alat tertentu. Kemudian keamanan kerja alat juga harus dijamin. Ini persyaratan penggunaan alat. Nah, berikutnya adalah terkait dengan troubleshooting. Nah, ini troubleshooting ini eh, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengidentifikasi dan memperbaiki gangguan alat. Nah, langkahnya tentu kalau misalnya alatnya tiba-tiba, apalagi alatnya mahal,
kita menggunakannya, mungkin kita nggak tahu apakah itu kesalahan orang atau kesalahan dari teknis lainnya, alatnya tiba-tiba ada masalah, maka langkah pertama kita memang ini harus bisa tetap tenang, jangan panik ya. Nah, pastikan masalahnya itu sebenarnya apa. Nah, kalau tidak bisa diatasi secara mandiri, maka bisa dikonsulkan dengan teknisi. Nah, ini prosedur ini saya rasa ini sudah berjalan di setiap kita ya. Asal jangan kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar kendali tadi ada troubleshooting, kita tidak melaporkan, tidak mencatat. Nah, ini eh, sering memperparah terkait dengan alat tersebut ya. Nah, alat bisa cepat rusak dan tidak bisa digunakan. Nah, alat yang rusak, kalau misalnya itu rusak atau belum bisa dioperasikan, maka harus ditandai, ya. Berikan tanda atau label yang jelas agar orang lain tidak menggunakannya kembali. Sebelum alat tersebut dilakukan perbaikan oleh teknisi yang memang berwenang, ya. Semua tindakan dicatat di log perbaikan. Jadi semua mulai dari permasalahannya, kemudian kalau ada tindakannya, tanggal berapa, oleh siapa, itu harus dilakukan perbaikan. Seperti itu, pencatatan. Selanjutnya adalah terkait dengan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini dilakukan saat instalasi awal dan minimal 1 kali per tahun. Ya, nah kalibrasi ini harus tercatat dan terdata di alat yang kita gunakan ya, agar orang yang lain yang akan atau sebelum menggunakannya bisa melihat dengan jelas alat tersebut memang layak digunakan atau tidak, bisa digunakan atau tidak, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan tadi, bersifat akurat tadi. Nah, untuk alat-alat yang kalibrasi yang wajib dikalibrasi, karena alat laboratorium juga ada beberapa yang tidak wajib dikalibrasi. Nah, yang salah satu indikator yang kita bisa gunakan adalah alat-alat lab yang wajib kalibrasi adalah yang memiliki hasil berupa ukuran, ya, berupa ukuran, apakah ukuran panjang, apakah ukuran suhu, apakah ukuran bobot dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi ini dapat dilakukan oleh teknisi vendor atau petugas yang kompeten atau institusi yang berwenang. Tidak tidak eh, tidak satu instansi yang bisa melakukan kalibrasi. Nah, tentu tujuannya di sini untuk memastikan hasil pemeriksaan valid dan konsisten tadi ya. Sudah bisa dipastikan sudah terkalibrasi alat tersebut, maka ini kita bisa, kalau kita mengerjakan sesuai dengan SOP, maka bisa memastikan hasil pemeriksaan itu valid dan konsisten. Ya, berikutnya tadi terkait dengan penanggung jawab alat. Ya, penanggung jawab alat ini harus ditunjuk petugas khusus ya, terutama untuk alat-alat yang harganya cukup mahal, operasionalnya juga mungkin agak spesifik ya. Itu harus ada satu orang yang bertanggung jawab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan keamanan dari alat tersebut. Jadi tugasnya adalah mengawasi pemeliharaan dan penggunaan alatnya. Nah, jika terjadi hal-hal yang tadi di luar kendali, maka dia harus yang bertanggung jawab untuk mengusahakan perbaikan bila alat tersebut rusak, atau kalau misalnya tidak bisa dia kendali perbaiki, maka dia yang harus membuat usulan perbaikan ke eh, tim teknis yang sesuai seperti itu. Nah, ada beberapa contoh peralatan yang diatur di dalam Permenkes 43 ini ya. Ini terkait dengan alat-alat khusus yang butuh perhatian ya. Alat-alat berupa gelas, yang terbuat dari gelas ya maksudnya, atau kaca ya. Kemudian ada pipet, fotometer, spektrofotometer. Nah, ini eh, alat-alat yang tadi memerlukan yang namanya kalibrasi ya.
karena alat-alat ini wajib dirawat dan dipakai sesuai dengan standar. Nah, kalau kita lihat alat gelas ukur misalnya, maka kita harus bisa memastikan alat gelas ukur misalnya ukurannya 500 mililiter, begitu kita ukur di alat yang lain yang juga satuannya ada mililiter, maka isi gelas tadi itu harus sama. Ya, ini untuk memastikan eh, hal tersebut. Pipet juga demikian, ada pipet ukur ya, ada fotometer, spektro. Nah, itu juga mengeluarkan hasil yang berupa ukuran. Inkubator, nah inkubator itu terkait dengan suhu, memastikan suhunya itu apa, suhu dan tekanannya itu apakah memang sesuai standar atau tidak. Ada sentrifuge, kemudian mikroskopnya, ya terutama mikroskop yang eh, untuk bisa mengukur, ya mengukur ukuran, ya kan ada tuh yang mikroskop yang ada ukuran yang ada di meja bendanya itu ya. Nah, itu juga harus dilakukan kalibrasi. Nah, ini ringkasannya tadi terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam eh, peralatan laboratorium medik. Selanjutnya adalah ini beberapa contoh ya, mungkin kita eh, mungkin di masing-masing lab juga punya format tersendiri, tetapi yang minimal ini adalah minimal yang harus di unsur-unsur yang harus dicatat di dalam pencatatan pemeliharaan peralatan. Jadi alatnya apa, kemudian berada di ruang apa. Nah, mungkin ada yang lebih jelas lagi di sini terkait dengan kode alatnya dan lain sebagainya, tanggal pembelian dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi untuk formulir pencatatan ini harus termuat tanggalnya, tindakan pemeliharaannya apa, kelainan yang ditemukan dan nama serta para petugasnya. Nah, ini contoh form pemeliharaan peralatan. Nah, untuk log alat laboratorium sendiri ini harus dibuat ini untuk pendataan alat labnya ya. Jadi harus dibuat lengkap. Ini adalah form minimal, ya data minimal yang harus kita catat terkait dengan alat masing-masing alat lab tersebut ya. Identitasnya, kemudian pabriknya, tipenya, nomor serinya, karena pasti pabriknya sama, tipenya beda atau nomor serinya beda, itu menjadi suatu spesifik yang eh, bisa menentukan perbedaan. Kontak vendornya harus termuat di sini sehingga siapapun yang bisa yang menemukan itu bisa menghubungi kalau misalnya itu harus segera eh, dilakukan tindakan. Karena untuk proses tindakan perbaikan mungkin dia bisa berupa instruksi by phone atau mungkin dia harus datang seperti itu. Tanggal penerimaan juga harus ada, lokasi penyimpanan, kondisi saat diterima sudah juga harus dicatat, instruksi pabrik atau acuan juga harus dicatat, rekaman kinerja alat, pemeliharaan rutin atau terencana, catatan kerusakan, malfungsi, perbaikan, dan lain sebagainya, estimasi tanggal penggantian. Nah, ini juga harus tercatat. Ya, ini kalau kita mau tadi alat kita tersebut memiliki catatan rekaman yang lengkap untuk mempermudah kita tadi kalau terjadi hal-hal yang sifatnya troubleshooting dan lain sebagainya. Jadi identitas alat ini berupa nanti nama alat, misalnya spektro tadi, pabrik tipenya, data teknis alat ya, nomor serinya harus lengkap, untuk vendor, tanggal penerimaan, kapan alat diterima, lokasi, ini posisi alat di lab, di ruang berapa, ruang apa, kondisi saat diterima, apakah itu baru, apakah bekas atau kondisi tertentu. Karena mungkin beberapa lab yang apa namanya belum bisa membeli alat baru bisa menggunakan yang bekas atau membeli yang bekas itu juga suatu hal yang mungkin terjadi ya. Kemudian instruksi pabrik atau acuan manual SOP-nya ini tadi sekali lagi SOP-nya dan manual book-nya itu harus tersimpan.
Rekaman kinerja ini terkait dengan catatan validasi perform alat. Ya. Pemeliharaan kegiatan rutin atau jadwal peralatan perawatan berikutnya. Ini harus tercatat. Kerusakan, malfungsi perbaikan, riwayat kerusakan, modifikasi, tanggal perkiraan penggantian, kapan alat diperkirakan harus diganti. Karena alat ini kan memiliki masa pakai ya, usia pakai. Sehingga bisa dilakukan prediksi seperti itu. Ya, untuk pertanyaan nanti kita selesaikan di eh, sedikit lagi slide-nya ya. Kemudian tabel peralatan laboratorium yang perlu mendapat perhatian di sini tadi yang saya sampaikan tadi ada alat gelas ini hal yang perlu diperhatikan terkait tentu karena ini alat gelas ini mudah pecah ya maka terkait dengan proses pencucian harus benar bebas residu dikeringkan sebelum digunakan dan lain sebagainya ini SOP-nya ya yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan alat-alat lainnya seperti fotometer, inkubator. Ini hal-hal sensitif yang dimiliki alat yang perlu perhatian khusus ya untuk kita pengguna alat tersebut. Nah, tadi kalau alat gelas itu yang sensitif adalah pada saat pencucian dengan ini harus mengikuti prosedur yang benar karena ini harus dipastikan bebas residu. Ya, bebas residu, kemudian dikeringkan dan pastikan itu kita menggunakan dalam kondisi kering. Ya. Kemudian fotometer, nih kalibrasi harus rutin, kebersihan flow cellnya atau kuvetnya. Nah, ini harus dipastikan. Pemeriksaan lampu dan filter ini menjadi catatan juga untuk alat-alat fotometer inkubator karena ini berkaitan dengan suhu ini harus dicatat setiap hari apalagi kalau misalnya inkubator ini 24 jam digunakan ya. Centrifuge, nah ini tabung harus seimbang kecepatan sesuai spesimen jangan dibuka sebelum berhenti. Nah untuk penggunaan centrifuge juga harus bisa di eh, apa namanya dihitung dikalkulasi ya apakah penggunaan centrifuge dalam kondisi separuh atau kondisi penuh itu mana yang lebih ekonomis. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Mikroskop ini yang paling sensitif itu lensa ya. Lensa itu paling gampang dan mudah untuk bermasalah. Padahal mikroskop bagian paling mahal itu adalah di bagian lensa. Ini harus sangat-sangat hati-hati. Ada merek-merek tertentu yang lensa mikroskopnya itu di bundaran dekat lensanya itu menggunakan karet ya. Nah, kalau dia menggunakan karet, kemudian kita membersihkannya menggunakan silol, maka karet itu di, sering dikenai dengan minyak, itu akan aus ya, akan apa istilahnya berproses secara kimiawi sehingga itu akan membuat lensa itu apa lingkaran lensa ini itu atau akan terganggu. Nah, ini juga harus dicek ya, dicek benar-benar terkait dengan mikroskop ya. Kemudian autoclave ya ini terkait dengan pencatatan suhu, tekanan, waktu setiap kali digunakan dan sebagainya. Lemari es atau freezer suhu. Nah, ini suhu dicatat harian. Ya, jangan terlalu penuh, pintu tidak boleh terlalu sering dibuka tutup karena itu sangat mempengaruhi suhu. pH meter, nah ini elektroda harus selalu terendam, pastikan ya. Kemudian pipet otomatis atau mikropipet, volume diatur sesuai dengan bahan batas alat, dilakukan kalibrasi rutin, dan jangan digunakan untuk larutan korosif tanpa filter. Oven, nah ini juga ya suhu terkait dengan suhu. Nah, bagaimana dengan kalau terjadi troubleshooting untuk alat-alat tersebut? Nah, ini ada eh, beberapa eh, solusi yang mungkin bisa dilakukan, ya, eh, yang jika terjadi troubleshooting atau kerusakan alat itu, yang mungkin masih bisa eh, kita ketahui penyebabnya.
dan pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, kalau tadi potometer ya, masalah yang sering terjadi itu hasil tidak muncul atau error pembacaan. Nah, biasanya penyebab atau kemungkinan itu adalah terkait dengan flow sel kotor, lampu mati, atau kalibrasi yang tidak sesuai. Nah, tentu pemecahan masalahnya ini terkait dengan kebersihan. Bagaimana kebersihannya, kemudian mungkin kalau perlu penggantian lampu, itu perlu dilakukan penggantian lampu dan cek kalibrasinya sekali lagi. Nah, meskipun mungkin masa kalibrasinya masih berlaku, tetapi ternyata hasilnya tidak masih mencurigakan ya, maka itu perlu perlu sekali lagi untuk dilakukan pengecekan dilakukan kalibrasi ulang. Nah, kemudian inkubator ini terkait dengan suhu tadi ya, sentrifuge, getarannya kuat, sering suara bising. Nah, ini eh, bisa kemungkinan penyebabnya adalah tabung yang tidak seimbang atau rotornya aus ya. Ini juga bisa menjadi pemicu. Mikroskop tadi, objek tidak fokus, gambar buram. Nah, ini lensa tadi ya. Atau mungkin terkait dengan lampu. Lampu yang ini kita bisa cek eh, sudah berapa lama lampu di mikroskop tersebut, usianya berapa, apakah memang belum pernah penggantian atau seperti apa. Autoklav ini terkait dengan tekanan, mungkin mungkin mengalami hal ini ya, tekanan tidak naik sehingga sterilisasi gagal, maka kita bisa cek terkait dengan katup, apakah ada kebocoran atau tidak, atau pemanasnya yang rusak. Nah, harus dicek ya. Kemudian lemari es atau freezer, suhu naik atau mungkin ini tidak menyebabkan tidak dingin ya. Eh, Cek kembali apakah terjadi overload sampel atau pintu tadi sering dibuka tutup. Nah, itu atau mungkin kerusakan kompresor. Ini adalah penyebab kemungkinan ya. Untuk pastinya tentu kalau misalnya kita sudah tahu tadi kemungkinan penyebabnya dan memang kita temukan ini, kita bisa langsung mengatasinya ya. Tetapi kalau misalnya kita cek ini sudah sesuai, tetapi tetap ini, maka perlu kita konsultasikan kepada tadi penyedianya atau tim teknis yang memang menguasainya. Dan seterusnya, nih terkait dengan timbangan analitik, kemudian oven atau water bath dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perbaikan alat tadi harus dicatat juga ya. Jadi contoh formnya misalnya seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain juga punya ya seperti ini. Dan mungkin ada variasi atau modifikasi tertentu yang bisa masing-masing lab punya ya, standar untuk form pencatatan perbaikan alat. Tetapi minimal kita harus ada data terkait dengan ini. Tadi ada nama alatnya, merek, tipe, nomor seri, ruangan ada di mana, tanggalnya, kemudian suhu yang diukur, ya, petugasnya siapa yang melakukan pengukuran, kondisinya seperti apa, jenis kerusakannya, tindakan perbaikan, tanggal servis juga sudah di servis dan lain sebagainya. Nah, ini form pencatatan perbaikan alat. Nah, terkait dengan kalibrasi tadi, nah ini beberapa jenis peralatan tadi, pihak-pihak yang memiliki izin untuk melakukan kalibrasi itu ada beberapa jenis tergantung dari alatnya. Ya, ada yang bisa dilakukan oleh vendor sendiri atau teknisi terlatih, ada juga yang petugas kompeten, ada juga yang apa namanya, eh, yang di luar Kementerian Kesehatan dan eh, ini ada yang eh, kalibrasinya itu dilakukan oleh eh, Badan Meteorologi ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, ini terkait dengan timbangan analitik ya, karena itu berkaitan dengan ini. Jadi untuk memastikan akurasi berat, eh, berat itu teknisi yang bisa kita rujuk untuk melakukan kalibrasi adalah teknisi dari meteorologi. Ini yang spesifik ya terkait dengan timbangan analitik. Oke, itu ya eh, mungkin materi sedikit refreshing ya terkait dengan aturan
bagaimana mulai dari pengadaan sampai kita melakukan perbaikan terkait dengan peralatan laboratorium medik. Baik, silakan kita bisa memulai diskusi. Ya, di kolom chat ini ada satu pertanyaan ya terkait laboratorium wajib melaksanakan PMI dan PME. Kalau hasil PME kita jelek atau di bawah rata-rata, langkah selanjutnya kita harus bagaimana ya? Kira-kira harus bagaimana ini kita kalau hasilnya jelek? Izin jawab, Bu, mengulang PME-nya. Ya, silakan Diulang PME-nya sampai lulus. diulang PME-nya sampai lulus. Oke, ada lagi? Izin Bu, izin jawab. Ya, Bisa silakan. mengajukan bisa dengan Mengajukan, mengajukan pelatihan mengajukan pelatihan. terkait. Bagus. Ada lagi? Koreksi ulang SOP. Koreksi ulang SOP. Yang salah nih SOP atau orang yang tidak melaksanakan sesuai SOP atau apa. Yang gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oke, dari beberapa jawaban tadi, nah ini terkait dengan standar penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu untuk laboratorium, tidak hanya laboratorium, di dunia pendidikan juga ada PMI, PME. Kalau di kampus kita, PMI itu namanya audit mutu internal. Ya, audit mutu internal itu sama dengan PMI, memastikan bahwa kita bekerja itu sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Karena di eh, standar yang kita buat kan itu SOP-nya itu ada ya, sehingga hasilnya ya kalau kita melaksanakan sesuai dengan standar, maka tujuan kita akan tercapai seperti itu. Nah, sedangkan PME itu kan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. Iya, misalnya akreditasi misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya hasil PME kita itu jelek? Nah, kita harus lihat karena di PME itu indikator-indikatornya itu kan banyak. Di bagian mana itu jeleknya? Karena saya yakin tidak mungkin semua indikator itu jelek atau semua indikator itu bagus gitu. Nah, kita harus pada saat akreditasi kan kita dikasih laporannya tuh. Laporannya untuk semua indikator. Oh, ini memenuhi, ini memenuhi sesuai standar, ini tidak sesuai standar, ini bahkan melewati standar, artinya jauh melampaui standar. Artinya itu sudah sangat-sangat bagus kan gitu ya, masing-masing indikator. Misalnya indikator dari SDM. SDM-nya ternyata itu nilainya sudah melampaui, sangat bagus gitu, tersedia dalam segi jumlah, tersedia dalam segi kualifikasi misalnya. Seperti itu sehingga nilainya tinggi. Nah, tentu kalau seperti itu eh, mungkin nilai rendahnya tadi bukan dari SDM. Kita akan lihat nilai rendahnya dari yang mana dulu. Baru kita bisa bagaimana solusi ke depannya. Kalaulah tadi misalnya terjadi karena SDM-nya, maka kita perlu tadi, oh teknis SDM-nya ini perlu pelatihan, perlu peningkatan pengetahuan terkait apa, atau lain sebagainya. Itu boleh. Tapi yang pertama adalah kita harus lihat dulu indikator yang mana yang tadi nilainya itu kurang. Seperti itu. Ya. Nah, salah satu kunci dari audit ya, apakah itu PMI atau PME adalah terkait dengan dokumen sebenarnya. Nah, kadang kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ini, tetapi tidak tercatat. Contohnya tadi, misalnya ada terjadi kerusakan alat, ternyata menjadi temuan pada saat kita di audit.
Nah, padahal alat tersebut kita sudah misalnya buat apa namanya pelaporan dan lain sebagainya, tetapi catatannya tadi tidak ketemu gitu, sehingga seolah-olah itu alat terbengkalai, alat tidak terpakai, dan alat yang sifatnya mubazir. Nah, itu kan akan menjadi catatan buruk bagi auditornya gitu. Nah, saya rasa itu ya harus ya pertama tadi pertanyaan tadi apa yang harus dilakukan ya cek dulu apa kekurangannya sebenarnya. Jangan langsung kita memutuskan, oh ini eh, jumlah SDM-nya kurang atau oh alatnya kurang dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tapi harus dicek indikator-indikator mana yang kira-kira yang dinilai masih kurang. Seperti itu. Ya, saya mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban saya. Yang kedua nih terkait dengan melihara minggu ada keterangan hindari alkohol pekat untuk lensa mikroskop waktu itu di video penjelasan dari Pak Anang pembersihan lensa terus dengan alkohol 96 dengan tisu lensa. Jadi yang benar bagaimana? Oke, kira-kira nih jawabannya Pak. Tadi saya singgung terkait dengan mikroskop lensa. Ada beberapa merek mikroskop yang sensitif terhadap zat-zat yang kuat, ada yang tidak. Nah, contohnya tadi kalau misalnya merek apa ya kemarin itu, kalau dilihat ya dicek di lensanya itu dia tidak menggunakan apa besi tetapi karet ya, yang itu kan sangat sensitif kalau terkena dengan zat-zat yang cukup keras ya, seperti alkohol atau lugol yang sebagai pembersih lensa. Jadi sebenarnya mungkin tidak merusak lensanya, tetapi bagian dari eh, gearnya itu ya, apa istilahnya, lingkarannya tadi itu. Jadi harus paham betul alat kita itu eh, makanya pada saat mungkin uji fungsi kita harus di ininya juga di manual booknya sebenarnya penjelasannya sudah cukup jelas ya bahwa alat ini eh, apa eh, bahannya apa ini dan lain sebagainya. Mungkin harus cerewet kita menanyakan kepada pihak penyedia untuk bisa kita tidak salah langkah di dalam ini ya. Jadi bukan bukan apa namanya pendapat si A benar, si si B salah ya, tetapi kita harus mengenal alat tersebut seperti itu. Oke, yang berikutnya terkait dengan puisi. Apakah semua alat lab harus ada dokumen atau hanya alat besar untuk kalibrasi alat? Apakah bisa distributor yang mengeluarkan sertifikat kalibrasi? Harus ada pihak ketiga. Oke, nah yang pertanyaan ketiga terkait dengan visi, apakah semua alat harus memiliki dokumen? Jangankan alat, bahan saja harus ada dokumennya ya kan? Bahan habis pakai. Jadi semuanya itu harus ada tercatat. Ini terkait dengan pemasukan dan pengeluaran nanti. Karena nanti pada saat audit terkait dengan peralatan, pemakaian itu menjadi eh, apa namanya salah satu yang dicek ya, yang dilakukan pemeriksaan. Misalnya kita mengadakan hal hal kecil aja ya, alat kecil misalnya yang seperti tabung reaksi misalnya itu kan kecil ya. Kita beli sekian lusin, nah kan harus tercatat pemakaiannya berapa, kapan dipakai, kondisi saat ini berapa. Kalau misalnya kita beli bulan lalu aja misalnya 2 lusin, ternyata bulan berikutnya sudah tinggal 3 biji misalnya kan udah besar. Nah kan ya harus tercatat tuh pemakaiannya kapan, pecahnya kapan. Nah itu maksudnya. Jadi untuk melihat pelaporan kondisi alat. Jadi bukan hanya alat-alat besar tadi. Seperti itu ya. Nah kemudian terkait dengan apakah bisa diteruskan mengeluarkan sertifikasi kalibrasi atau harus pihak ketiga. Nah, ini tadi slide yang Ibu tayangkan itu berdasarkan Permenkes 43 tahun 2013. Artinya pemerintah itu mengizinkan
Coba nanti dibaca kembali. Eh, Mungkin link dokumen Permenkesnya, saya kalau tidak salah saya udah cantumkan juga di PPT, ya, bisa untuk dipelajari. eh itu eh, sumber dari slide tadi adalah semuanya dari Permenkes itu. Kalau tadi kan ada eh, vendor ya, bisa melakukan kalibrasi seperti itu. Oke, gimana? Apakah cukup jelas? Atau ada pernah punya pengalaman kalibrasi teman-teman di sini? Cukup jelas? Cukup ya? Ya Bu, cukup Bu. Ya, baik. Kalau sudah, untuk materi kita cukupkan dan selanjutnya nanti kita sepakati untuk puas yang materi ini dengan materi yang dari tim MRK. Apakah mau dilakukan blended nanti dengan Pak Anang setelah selesai ujian dengan Pak Anang atau mau di luar jam itu juga boleh. Tapi saran saya sih karena sudah kalau di ujian di Pak Anang kan artinya itu semua masuk ke situ ya. Jadi kalau misalnya eh, menschedulkan di luar itu lagi, khawatirnya seperti saat ini nih, seperti saat ini tidak semuanya bisa hadir yang dari semua peserta gitu. Eh, Kalau dari Pak Anang sendiri, kalau nggak salah soalnya EC ya, ada sudah dikasih informasi tah nggak terkait dengan waktunya berapa menit? Belum, Bu. Belum. Mulainya jam berapa? Jam 4 Bu. Kalau untuk mulainya jam berapa? Jam 4 Bu. 4 sore. Jam 16. Jam 4 ya? Ya. Oke, berarti kalau jam 4 beliau mulai, kita bisa mendahului. Kalau dengan saya itu waktunya sekitar 35 menit maksimal, nggak sampai 60 menit. Soalnya PG atau esai Bu? Kalau saya pakai MCQ. Kalau EC dari MRK 25 nanti kalian bukan selesai menulis tetapi tertidur. Maaf Bu, ujiannya sama kayak kemarin Bu, pakai aplikasi Quizizz. Iya, betul. Mohon izin berapa soal Bu kira-kira? Eh 50. Oh, jadi Ibu beda, Pak Anang beda gitu ya Bu? Iya, karena Pak Anang soalnya IC, saya tidak bisa mengkolab pertanyaan IC dengan MCQ. Beliau Baik maunya Bu. memberikan soal IC. Di hari yang sama cuma beda jam ya Bu? Ya, kalau misalnya Pak Anang mulainya jam 4, kita bisa mulai seperti ini ya, setengah 3 sesuai jadwal. Tapi nanti saya juga akan kontak Pak Anang kalau beliau memang mulai jam 4, kita mulai sebelum jam 4. Baik Jam Bu. setengah 3 join, jam 3 ready. Oke, gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, ya saya ingatkan kembali ya untuk dokumentasi perkuliahan. Ini udah di SS belum? Eh, Sudah Bu. Kapan mau ke kampus untuk mengantarkan itu dokumen perkuliahannya? Kalau minggu depan bisa nggak Bu? Minggu depan mah boleh Bu. Minggu depan itu hari apa, Neng? Hmm. Jangan lama-lama ya, karena kan minggu ini selesai ya semua.
Baik, Bu. Oke, minggu depan hari apa kira-kira? Emang jauh ya? Ini PJ-nya siapa sih? 6, Kelas A, 16 PJ siapa? saya Bu Megi Bu tanggal 16 boleh Bu. 16. Oke, 16 ya. Yang kelas B? Saya Bu Salma tanggal 17 boleh nggak Bu? 17. Boleh. Yang C? Saya Bu Galuh, tanggal 15 boleh Bu? Hari Senin ya. Iya Bu. Oke. Ya, nanti kontak dulu ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke, ya jam berapanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.